Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah menikmati anugerah Tuhan sehingga kita ada sampai saat ini. Semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita lebih dalam menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan lewat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini mari tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Glory Yesus. bagimu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Engkau Tuhan atas kasih karunia yang begitu besar bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini. Ini semua atas kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu nyata bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Allah kami yang ajaib. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Ibadah pagi ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pimpin kami dari permulaan hingga selesai Tuhan. Dalam pengurapan kuasa Roh terjadi bagi kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Ibadah kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Hantarkan mereka sampai di sini dan selamat datang ke Pura Satu Kapal. Sehingga mereka akan bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur. Kami mau lebih dalam meninggikan Engkau Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami sembah Engkau Raja kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan jadi sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi
berdiri di tengah, ditinggikan, nyanyi sembah dan puji, sembah dan haleluya, kami sembah Kau Tuhan, sembah dan puji, Tuhan sembah dan puji, sembah dan puji, Tuhan Kamu, Yesus Tuhan ada, sembah dan puji, haleluya, sembah dan puji, Tuhan, haleluya, sembah dan puji, Tuhan, sembah dan puji, sembah dan puji, Tuhan Kamu, Yesus Tuhan ada, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ada. Marilah kita katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah. Layakan hatimu, angkat suaramu, sembah Dia Raja kita. Kami agungan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya Yesus, amin, 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 haleluya, 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 haleluya Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, haleluya, kuasamu bekerja, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau datang sebagai Raja di atas segala raja, haleluya. Dan Engkau layak disembah, layak ditinggikan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hadirkan Yesus di hatimu pagi hari ini. Natal ini adalah berbicara tentang kehadiran Yesus. Yesus di hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Buka hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada, Engkau siap melawan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya.
penyembuhan, ada mujizat, ada pemulihan yang kami alami pagi hari ini karena kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, bekerja terus dan lawat hidup kami. Karena kami umat-umat-Mu yang siap diberkati Tuhan. Kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Kita bersukacita karena Tuhan kita terlalu dahsyat, amin. Coba berikan salam di kanan kiri muka belakang. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena kita mau sambut sang Raja kita. Mari kita sambut sang Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Dia Raja Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kepadamu kemuliaan. Satu suara
kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, kami bertepuk tangan memuji Tuhan-Nya dan beritahu Kau Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Kita bersorak memuji Engkau Tuhan percaya dan kami tahu tenang. Engkau Tuhan percaya dan kami tahu tenang. Engkau Tuhan percaya dan kami tahu selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan, dan kita percaya Dia bertahta di setiap pujian kita. Dan pagi hari ini mari kita mau lebih dalam. Kita lebih dalam menikmati Tuhan. Kita mau lebih dalam menikmati kuasa-Nya, hadirat-Nya di dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa mujizat-mujizat-Nya kita alami di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi tanda mujizat sertai, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau Allah yang sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenang, haleluya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kita nyanyikan pujian ini. Pagi hari ini kita membuka hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Pujian ini berkata bahwa hidup kita ini menggenapi firman Tuhan, sehingga ada tanda-tanda mujizat akan menyertai kita orang-orang percaya. Asalkan kita ada di dalam Tuhan, asalkan
Buka hatimu, Roh Kudus akan berkarya lebih dalam. Karena kebenaran firman-Mu akan mengubahkan setiap hidup kita. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Kita mengatakan, Tuhan, masih sedikit yang kami berikan kepada Engkau, Tuhan. Di akhir tahun ini kami mau belajar, kami mau full dengan Engkau, kami mau berikan semuanya hidup kami untuk Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ubah hidup kami, Roh Kudus. Ubah hidup kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman. Imani pujian ini. Tanda mujizat sertai, mujizat akan menyertai setiap langkah hidup kita. Haleluya, haleluya. Di dalamku jadi bukti kebenaran hidupku. Hidupku bergenar, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besar dengan kami, Tuhan. Haleluya. Engkau ada di dalam hidup kami. Jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi haleluya. Tanda mujizat sertai. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Mari kita katakan, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi iman kami di akhir tahun ini. Biar hidup kami selalu bersama dengan Engkau, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Biar Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Dan kami ada di dalam Engkau, Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Ada sesuatu yang akan Tuhan buat bagi kami. Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau akan mengubahkan kami lewat kebenaran-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan, Tuhan. Hikmat-Mu, kuasa, otoritas Allah menjadi bagian hamba. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami siap memberikan korban persembahan yang pertama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih.
Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya kepada Tuhan atas anugerahnya buat kita bisa beribadah bersama-sama saat ini ya. Tinggal hari Minggu, kita tinggal hari ini 24, 31 ya. Jadi tinggal 2 kali ke depan lagi untuk hari Minggu. Tapi kita ada ibadah tanggal 25 ya. Minggu depan masih ibadah 2 kali, hari Minggu pagi dan sore. Nanti tanggal 25 digabung jam 9. Tanggal 25 jam 9. Oh. Ya. Oke, saudara, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15. Kita akan baca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 atau satu perikop ini ya. Mari kita bangkit berdiri, di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Ayat 9 saya, ayat 10 saudara ya, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini adalah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Ayat 17 bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, kita masih dalam tema-tema Natal di bulan Desember ini, saudara, mengenai kasih. Tema Natal kita adalah saling mengasihi. Nah saudara, kita dalam tema ini, saudara, dalam tema Natal kita yang kemarin kita buat, saudara, dalam Natal hari Minggu kemarin itu mengenai hidup saling mengasihi. Nah saudara, kalau kita lihat saudara bahwa tema ini ada dalam perikop ayat ini, kata Tuhan saudara, ini adalah perintahku. Jadi saudara, hidup untuk saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Itu dalam ayat yang ke apa ya saudara? Ayat 10, coba kita ayat 10. Ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Terus ayat selanjutnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita menjadi penuh. Ayat 12 yang menyebutnya, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya saudara. Begini saudara, kasih itu saudara di dalam Alkitab saudara menjelaskan sebetulnya 4 ya, tapi kadang-kala kita menyebutnya 5 ya. Phileo, eros, storge, telo, dan juga agape. Nah, saya tidak akan jelaskan 5 jenis kasih atau saudara pembagian disebut kasih saudara.
Tetapi saudara, ini dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, saudara bawa, saya lihat dulu ya, Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12, saudara, kasih yang digunakan di sini, saudara, digunakan dengan kasih, dikatakan bahwa kasih agapau atau agape, saudara. Jadi kasih agape itu adalah kasih yang tidak ada syarat untuk mengasihi. Itu yang digunakan oleh Tuhan. Makanya saudara, di ayat yang ke berapa tadi saudara, yang pertama kita baca 10 ya. Coba ayat 10. Ayat 10. Jikalau kamu, tadi ayat berapa tadi? 9 ya. Nah ini. Mari kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Perhatikan saudara, Tuhan saudara berkata seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi Yesus berkata seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi ada kasih saudara, kasih Bapa dan anak ya saudara. Saya pernah mengajar sini tentang kasih Trinitarian ya saudara, itu kasih antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu namanya kasih Trinitarian. Nah, kasih yang digunakan di sini saudara adalah kasih Allah, saudara, kasih agapau, agape saudara. Nah, kasih yang sama saudara, Tuhan kasih tahu kepada kita juga, sebagaimana Allah dan saudari, sebagaimana Bapa dan Yesus mengasihi manusia. Jadi Allah akan mengasihi manusia itu, saudara, adalah kasih agapau atau agape yang begini, saudara. Kamu jangan bersalah dulu, jangan berbuat dosa dulu, baru saya mengasihi kamu. Nah, itu tidak begitu kasih Allah. Kasih Allah menjangkau manusia itu adalah posisi manusia betul-betul manusia bersalah. Manusia berdosa. Dan saudara, kasih agapau atau agape ini saudara adalah terus menerus tetap dicurahkan sampai sekarang. Coba begini, sebelum saya masuk pada saling mengasihi pada kita, saudara, bahwa karena ini digunakan kasih agapau, saya bawa dulu saudara begini ya saudara. Kita dengan Allah, bagaimana Allah juga dengan kita, dia mengasihi kita terus begitu. Coba saudara perhatikan, Allah yang begitu terus menerus mengasihi kita dengan kasih agapau itu adalah kasih yang tanpa syarat itu. Perhatikan ya saudara, dia terus menerus mengasihi kita pada posisi kita. Apakah kita setiap hari adalah hidup benar? Hidup benar nggak terus kita kepada Tuhan? Tidak saudara. Tapi ketika kita tidak hidup benar atau kita melanggar firman Allah, apakah Tuhan angkat kasih itu? Atau apakah Tuhan berbalik? Oh, kamu udah bersalah, saya tidak mengasihi kamu lagi. Tidak, tetap kasih agapau dia tertuju ke sini. Kita saja saudara, terhadap anak, terhadap pasangan kita, kadangkala entah anak itu berbuat salah sama kita, membuat kita tidak suka, atau pasangan kita, entah suami atau istri, membuat kita tidak suka atau bersalah pada kita langsung buang muka. Pernah nggak saudara? Suami istri, oh si suaminya bersalah atau istrinya bersalah terhadap suaminya atau istrinya, terus langsung dia buang muka, cuekin suaminya, cuekin istri. Pernah ya Bapak Ibu? Langsung cuekin, kayaknya tuh lu itu musuh gua. Tapi Tuhan tuh tidak begitu. Nah, kasih inilah yang Tuhan mau tanamkan. Tuhan mau tanamkan di dalam gerejanya, di dalam umat-umatnya. Saya langsung lagi ya saudara. Oke, jadi setelah saudara memahami bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih di dalam umat-umatnya, yang menggunakan kasih yang bagaimana antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara, yaitu kasih agapau itu, yang itulah Tuhan bilang, itu yang harus kamu hidupi di dalam berjemaat, berumah tangga, atau sebagai orang percaya. Yang dimana kita harus mengasihi dengan kasih agape itu yang tanpa syarat.
Oh, saya mengasihi papi mami saya, orang tua saya. Kenapa? Waduh, uang Natal saya gede banget soalnya dikasihnya. Nah, ada syarat nggak situ dia mengasihi? Nah, begini, anak ini berkata, saya sangat mencintai. Kasih itu kan kalau di dalam bahasa Indonesianya, saudara lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dia mencatat di sana kasih itu diartikan mencintai, menyayangi. Ini konteks kita. Saya bilang kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai keluarga, kita mengasihi keluarga. Begitu ya, saudara. Terus saya bilang tadi begini, seandainya anak kita berkata begini sama kita orang tua ya, wah, saya sayang banget sama orang tua saya cinta banget sama orang tua saya. Kenapa? Soalnya uang Natalnya dia kasih samanya gede banget. Atau nanti bulan depan atau apa lagi yang Imlek kapan ya, saudara? Februari. Nah, saya sayang banget sama orang tua saya, sama papa saya, mama saya. Kenapa? Angpaunya gede banget. Jadi saya sayang banget sama dia. Di dalamnya ada kasih bersyarat nggak itu? Nah, itu yang tidak boleh. Itu kasih bersyarat. Dia sayang banget sama orang tuanya, cinta banget sama orang tuanya, karena kasih angpau gede banget. Kesel saya Pak Gembala sama suami saya. Kenapa? Habis uang Natal sini mau beli baju aja, aduh, nggak cukup. Jadi, ya udahlah, kesel banget. Nah, gitu. Jadi apa, saudara? Sesuatu yang di luar kita, saudara, di mana seperti kata firman Allah dalam Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Efesus berkata bahwa Tuhan berkata begini kepada jemaat di Efesus, kamu bertobat karena kasihmu yang semula engkau telah tinggalkan. Kenapa, saudara? Kasih yang semula dia telah berubah. Karena awal kamu mengasihi, katanya, baik kepada Tuhan, baik ke dalam kehidupan keluarga atau dalam beriman, kamu mengasihi tanpa syarat, tapi lama-kelamaan sudah bersyarat. Kasih kepada Tuhan, oh pertama luar biasa, cinta mula-mulanya. Lama-lama, dulu kenapa? Banyak pergumulan, doa-doa belum dijawab Tuhan. Nah, gitu. Jadi kasihnya sudah menurun, sudah mulai ada syaratnya. Oh, kalau Tuhan berkati berlimpah, iya saya mau ke gereja. Begitu juga saudara di dalam kehidupan keluarga. Dulu baru nikah, cinta mula-mula terus, lama-kelamaan. Kenapa? Ya, uang belanjanya kurang soalnya. Jadi mulai menempatkan rasa sayang kepada suami atau istri atau anak kepada orang tua, mulai menaruh syarat. Kalau dikasih uang, anak itu dikasih uang lebih, oh, mau apa, mau suruh apa, saya pergi. Tapi coba kalau enggak, entar suruh si kakak aja, suruh si adik aja. Tapi coba kalau dikasih sesuatu, waduh, ditanya mau apa lagi, gitu. Nah, saudara, ini yang tentu, saudara, di dalam tema-tema Natal kita sekarang ini, untuk di akhir tahun ini, saudara, menjadi satu perenungan bagi kita. Bagaimana kita terhadap Tuhan, tentang kasih kita kepada Tuhan. Apakah selama ini kita renungkan, saudara? Apakah kita mengasihi Tuhan mulai ada syarat-syaratnya? Begitu juga kita mulai kembali lagi renungkan, saudara, di dalam kehidupan dalam kita berumah tangga. Kita mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi orang tua, mengasihi anak. Apakah kita mulai ada syarat-syaratnya? Haleluya. Ini menjadi perenungan, saudara. Supaya nanti di akhir tahun ini, saudara, masih ada beberapa hari lagi, itu mulai kita merenungkan, Tuhan, iya, ternyata saya punya kasih.
terhadap orang tua saya mulai taruh syarat. Oh Tuhan, ternyata saya punya kasih terhadap istri, saya mulai taruh syarat. Oh, saya ternyata selama ini mengasihi suami saya, tanpa saya sadari saya sudah mulai taruh syarat. Terlebih, oh saya terhadap Tuhan, ternyata saya sudah mulai taruh syarat. Saudara, ini yang menjadi perenungan kita di akhir tahun ini tentang kasih kita. Supaya apa saudara? Supaya kita kembali lagi pada posisi kasih yang sebenarnya. Haleluya saudara. Yaitu tanpa syarat, kata firman Allah. Sebab itu saudara, kita akan membahas, saudara, ada beberapa kasih yang saya bahas ini. Saya tidak bahas tentang jenis kasih ya saudara, tapi saya akan bicara begini saudara. 5 alasan saudara, banyak ya saudara, kita harus hidup saling mengasihi. Yang pertama saudara begini, dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayat 12, mari kita baca lagi saudara. Ayat 12, 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ingat, kasih, saling mengasihi digunakan di sini. Dan seperti aku telah mengasihi, tentang mengasihi atau kasih, itu digunakan kata agapao ya saudara. Yaitu bukan pileo, bukan eros, bukan storge. Itu jenis kasih ya saudara. Tetapi agapao itu adalah kasih yang tidak boleh ada syaratnya. Tidak boleh ada syaratnya. Nah, pertama poin ini saudara adalah firman Allah berkata, alasan kita dikatakan harus mengasihi karena ini apa saudara? Ini adalah perintah siapa? Tuhan. Tuhan yang perintahkan. Ingat saudara, dan kasih itu bukan produk kita. Bukan produk kita. Kasih itu Tuhan tanamkan pada kita. Tuhan berikan pada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita, jemaat Tuhan, baik di lantai atas, lantai bawah, untuk engkau berkata, saya tidak punya kasih agapao. Sebagai orang percaya, Tuhan sudah taruh itu. Makanya Tuhan perintahkan, kamu harus saling mengagapao. Kenapa Tuhan perintahkan? Karena Tuhan sudah kasih itu. Haleluya saudara. Tuhan tidak mungkin perintahkan, kamu kasihi ya suamimu tanpa syarat, ya kamu kasihi istri tanpa syarat, kamu kasihi orang tuamu tanpa syarat, atau kasih anakmu, cucumu tanpa syarat ya. Kalau itu tidak ada pada kita, Tuhan tidak bakal perintahkan. Karena itu ada pada kita, makanya Tuhan perintahkan. Dari mana itu ada? Dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi tanpa syarat. Haleluya, saudara. Yang duduk suami istri dulu lah, saudara. Yang duduk suami istri. Bilang ke suami atau istri, kasih aku tanpa syarat ya. Bilang. Bilang, saling lihat dong, jangan ini. Saling lihat. Atau kalau saudara ada anak, bilang kepada anakmu, saudara. Bilang, kasih mama papa tanpa syarat ya. Atau saya coba tanya dulu ya, kita semua, kita harus jujur. Dan saya banyak kali melakukan pelanggaran ini. Jadi tadi malam, ya, saya mau khotbah ini sudah berapa kali saya berlutut karena rasa bersalah sekali. Tadi malam saja saya sudah ngantuk banget. Kan sudah siapkan materi ini dari beberapa hari lalu. Sudah doa, tapi tadi malam gelisah juga. Tuhan, ini bagaimana saya mau khotbah ini, tapi Tuhan kasih ini. Saya juga banyak melanggar. Nah gitu. Masih jam berapa saya masih di ruang 2? 1:30 kali ya. Terus 11:30 saya boleh masuk lagi. Sebenarnya alasan itu, Tuhan, saya merenung, saudara merenung. Baik terhadap istri, ya Tuhan.
banyak kali terhadap anak. Juga saya merenungkan mereka juga terhadap saya. Iya, kadang-kala anak-anak saya bisa lihat, kadang-kala itu dia senang banget sama saya, tapi karena ada syarat, tanpa juga dia sadari. Begitu juga saya, begitu. Kadang-kala istri saya itu begitu ya saudara. Saya juga sama istri, wah senang banget, makasih ya. Karena ada syarat yang saya minta dia lakukan. Begitu juga kadang-kala saya lihat istri saya, oh bergembira, senang banget. Karena saya tahu ada syarat yang dia inginkan dan sudah dilakukan. Maksud saya balik lagi di ruang doa, Tuhan, ini kami udah salah ini tentang kasih ini. Nah, kita balik lagi saudara. Saya bilang tadi saudara, semua kita dari orang tua anak-anak kembali lagi pada kasih yang sebetulnya yang adalah di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, harus kembali pada kasih agapau itu. Ketika kita melihat orang tua, kita melihat apa saudara, istri atau suami, kita harus ingat saudara, mereka, dia, orang tua atau anak, itu adalah objek kasih pertama kita. Amin saudara. Harus itu. Saudara ada di rumah, bangun, tidur, itu yang sudah lihat. Dan itu yang Tuhan mau, keluarga kita ini menjadi objek utama kasih kita. Haleluya saudara. Dan itu Tuhan bilang adalah perintah siapa saudara? Tuhan. Jadi bukan perintah orang tua. Kalau anak-anak, saudara, kamu harus mengasihi orang tua tanpa syarat. Kalau diminta tolong orang tua sesuatu lakukan, jangan sampai taruh syarat di sana. Engkau sudah berdosa. Begitu juga suami dan istri. Kalau engkau melakukan sesuatu kepada suami atau istri melakukan sesuatu, ya, kepada suami atau suami melakukan sesuatu kepada istri, tetapi menaruh syarat di dalamnya, ingat kita sudah berdosa di dalam. Berdosa bukan pada istri, berdosa pada Tuhan. Karena yang memerintahkan kita mengasihi tanpa syarat adalah Tuhan. Haleluya saudara. Kembali lagi saudara, alasan kenapa kita harus hidup saling mengasihi tanpa syarat, karena itu perintah siapa? Perintah Tuhan. Coba kita baca lagi saudara, Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Perhatikan, masih sama muatannya saudara. Diumpamakan lagi bagaimana Kristus mengasihi kita dengan kasih agapau, katanya saudara. Sehingga saudara kita juga dikatakan harus hidup dengan kasih agapau itu. Saudara, dia berkata, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi dengan kasih agape, saudara, agapau kita kepada kita, dan telah menyerahkan dirinya. Wah, saudara bisa bayangkan kasih Allah kepada kita, saudara, menyerahkan dirinya. Untuk siapa, saudara? Untuk kita. Amin, saudara. Tuhan kan begini, saudara, kamu berbuat baik dulu sama saya kasih syarat dulu sama kamu, baru saya boleh tebus dosa kamu. Nah begitu saudara. Nah begitu. Pokoknya Tuhan sudah lihat, pokoknya kita ini orang berdosa. Begitu aja. Dalam keberadaan kita orang berdosa, Tuhan berkata, aku mengasihi kamu tanpa syarat, tanpa menuntut apa-apa.
Satu ayat lagi saudara, dalam poin yang pertama sebagai ayat pendukung 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu apa saudara? Mengasihi kita. Makanya Tuhan menyuruh kita saudara, memerintahkan kita untuk hidup dalam kasih agapau karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dimulai dari Allah loh saudara. Allah mengasihi kita, Dia juga taruh kasih itu bagi kita, makanya Dia perintahkan bagi kita. Kamu harus hidup saling mengasihi, sebagaimana aku mengasihi kamu, yang tanpa syarat itu. Coba saudara renungkan ya, tahan dulu ayatnya ya. Coba saudara dan saya coba renungkan. Ini yang saya bilang, saudara saya berdoa tadi malam berulang-ulang ya. Bagaimana ya kalau Tuhan pakai syarat? Jangan melanggar firman Dia, baru saya bisa mengasihi kamu. Sementara saudara kita dalam satu hari itu berapa kali melanggar firman Allah? Khususnya dalam hal mengasihi, yang selalu kadang-kala kita taruh syarat. Itu sudah melanggar firman Allah. Coba saudara bisa bayangkan, kalau kasih Allah itu meninggalkan kita. Oh, kamu sudah melanggar firman Allah karena kamu mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi orang tua, mengasihi anak, karena kamu menaruh syarat di dalam. Ya sudah, Tuhan tinggalkan kita. Coba saudara bisa bayangkan kalau Tuhan seperti itu. Tapi nyatanya Tuhan tidak seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, kamu buat apapun tetap saya mengasihi. Bukan, Tuhan tetap membenci dosa itu. Tapi kasih Tuhan tetap saja tertuju pada orang percaya. Haleluya saudara. Nah, sehingga Dia berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat selanjutnya saudara. Ayat 20, baca 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa saudara? Pendusta. So tahu gak kenapa kadangkala kita dalam keluarga, kadangkala kenapa kita muncul saudara, entah kita ya marah atau membenci suami, istri, anak atau orang tua. Kenapa saudara? Karena kasih yang kita terapkan saudara, kasih bersyarat yang tidak dipenuhi oleh anak, orang tua atau pasangan kita. Bisa paham saudara? Itu sehingga muncul rasa benci. Karena itu bertentangan dengan firman Allah, yang dimana Tuhan bilang kamu harus mengasihi tanpa syarat. Tapi kita menempatkan kasih itu harus bersyarat. Makanya muncul kadang-kala rasa marah, rasa benci terhadap saudara kita. Entah kakak adik juga kadang-kala begitu. Terus baca. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Waduh. Ini ukurannya saudara. Nah mungkin katanya kamu itu mengasihi Tuhan, sementara karena kan mengasihi Tuhan itu kan harus tanpa syarat. Harus kasih agapau. Nah, bagaimana kasih agapau itu sementara kau tidak lakukan? Atau begini, kalau kamu menempatkan kasih agapau kepada pasangan hidupmu, kepada orang tuamu, kepada anakmu, engkau tempatkan dengan kasih bersyarat, tidak akan mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan itu dengan kasih agapau. Tidak mungkin. Tuhan bilang, Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan itu kan roh ya saudara, pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu pribadi roh. Hanya Yesus yang terketambahan natur manusia. Tapi dalam Tuhan ini tidak kelihatan, saudara, dikatakan dan perintah ini. Nah, ini tidak mungkin dia katakan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi saudara, Tuhan mau saudara kita memang harus mengasihi dengan kasih agapau terhadap keluarga kita.
Haleluya saudara. Yang kedua saudara, alasan yang kedua kenapa Tuhan menyuruh kita harus hidup saling mengasihi. Yang pertama apa saudara? Karena kasih itu perintah Tuhan. Harus bersyarat atau tidak? Tidak boleh. Makanya sekali lagi jadi perenungan akhir tahun ya, kita anak-anak terhadap orang tua harus merenung. Aduh, selama ini saya mengasihi orang tua karena saya manusia. Sebagai pasangan hidup begitu juga renung. Karena sekali lagi kita berdosa kepada pasangan atau kepada Tuhan. Kepada siapa kita berdosa saudara? Kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, alasan yang kedua kenapa kita harus hidup saling mengasihi. Mari kita dulu baca ayatnya, saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 28. Ya. Sampai ayat 33 ya. Sebentar, saya buka di sini aja karena saya tidak bisa lihat. Saya coba paksa lihat ke atas terus, sayanya yang agak goyang. Efesus 5 ya. Saya dulu ya, saudara. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihi, ayat 29 saudara. Coba, 1, 2, 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihi orang lain sama seperti kita. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan kasihkan orang suami. Ya, kembali ini saudara. Yang kedua, saudara, kalau saya lihat kan ini antara hubungan suami istri, juga di dalamnya tentu ada anak-anak, saudara, dalam berkeluarga. Saya mau katakan begini, saudara, kasih agapau ini, saudara, karena Tuhan perintahkan kita harus hidup saling mengasihi. Karena kasih adalah, saudara, atau kasih agapau ini menjadi pondasi di dalam kita berumah tangga. Sekali lagi saudara, dalam kitab Efesus ini bermaksud menjelaskan kita, saudara, supaya kita harus dikatakan mengasihi istri dan suami dan anak, saudara. Karena ini bicara keluarga ya saudara. Karena kasih ini akan menjadi, karena kasih ini adalah pondasi kita berumah tangga. Karena kalau ini saudara, di dalam berumah tangga, saudara tidak mampu melihat ini adalah pondasi. Saudara, rumah itu sudah ingat di dalam kitab Matius, saudara, ada rumah dibangun di pondasi pasir, ada rumah dibangun di pondasi batu. Datang hujan dan banjir, itu bicara masalah persoalan terjadi. Rumah di atas pasir, rumah di atas batu tetap kuat. Maksudnya apa saudara? Di sini tidak ada di dalam rumah tangga itu, entah suami, istri dan anak, tidak ada rumah tangga yang tidak ada perbedaan di dalamnya. Tidak ada yang tidak ada persoalan di dalamnya. Itulah datang hujan banjir tadi, saudara. Makanya sekarang begini, saudara. Kalau dalam kita berumah tangga mulai menaruh syarat-syarat di dalam rumah tangga tentang mengasihi, hati-hati saudara. Pondasi saudara mulai keropos pondasi. Supaya pondasi dalam keluarga kita kuat, balikkan kepada posisi yang sebenarnya. Kasih itu tidak boleh bersyarat.
Haleluya, saudara. Tidak boleh. Oh ya, sudah ada masalah ya, sana suami istri, sudah ada masalah. Oh iya nih, ya saya maafkan kamu, tapi kamu harus maafkan dulu. Kamu harus begini dulu. Pokoknya harus, banyak sekali syaratnya. Akan rusak keluarga itu. Makanya caranya begini, saudara. Suami, istri, anak, dan orang tua ketika ada persoalan di dalam, langkah awal yang dilakukan adalah kasih agapau. Saling mengampuni dulu, saling memaafkan dulu. Persoalan nanti akan jelaskan, tadi saya marah kamu, letaknya di sini. Memang perlu dibicarakan. Tapi jangan buat syarat dulu. Haleluya, saudara. Tidak akan terjadi kasih yang agapau di dalam kalau engkau menaruh syarat dulu. Yang dikedepankan adalah kasih agapau dulu. Ya, saya mengasihi kamu tanpa syarat. Saya ampuni kamu tanpa syarat. Saya mengasihi kamu tanpa syarat. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kan begitu, saudara. Sama seperti Tuhan pada kita. Ya, Tuhan selamatkan kita dulu. Persoalan kamu adalah orang berdosa, orang apapun, baru selanjutnya Tuhan ajarkan. Ini tinggalkan, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi Tuhan selamatkan dulu. Kasih agapau dulu dicurahkan. Akhirnya kan kasih agapau inilah, saudara, melalui Yesus kita diterima dulu oleh Tuhan, baru dibereskan karakter-karakternya. Haleluya, saudara. Demikian, saudara, kita balik dalam kehidupan keluarga kita. Jangan tempatkan syarat dulu, saudara. Menghadapi anak, menghadapi suami, istri, menghadapi orang tua, ketika ada persoalan di dalam, jangan kasih syarat di dalamnya. Majukan kasih agapau. Haleluya. Makanya, saudara, ke depan ini, saudara, atau sepanjang tahun ke belakang setelah kita dengar firman Allah, waduh, banyak kali kita menempatkan syarat-syarat. Kita pulang bicarakan dengan suami, istri, dan orang tua. Majukan kasih agapau. Haleluya, saudara. Tanpa syarat. Tapi kalau sudah mau kasih tepat, tapi saya mau kasih tahu nih, dia ada kesalahan-kesalahannya, namanya kesalahan, ya perlu dibicarakan. Tapi bukan membicarakan dalam posisi syarat-syarat itu. Bereskan dulu hubungan dengan kasih agapau itu. Haleluya, saudara. Bukan berarti juga menaruh syarat, bukan. Kita mau benahi yang salah, yang tidak baik. Di tahun 2023 kita bereskan, kita mau yang baik. Karena firman Allah kembali mengingatkan, kasih agapau itu adalah pondasi dalam kita berumah tangga. Amin, saudara. Pondasi dalam berumah tangga. Ya, oke, saudara. Saya masih punya 3 poin, saya bilang ada 5, saudara, mengenai kasih akan kita pelajari, saudara, mengenai perintah Tuhan saling mengasihi. Dan saudara, itu menjadi alasan bagi kita yang di dalam ibadah ini Tuhan berkata, hiduplah saling mengasihi, tapi ingat, kasih yang digunakan di sini adalah kasih agapau, yaitu kasih agape atau kasih yang tidak boleh menempatkan syarat di depannya. Amin, saudara, tidak boleh. Oke, jadi mau Natal ini anak-anak, ibu-ibu mau kasih orang tua mau suruh apa, jangan taruh syarat. Amin. Jangan taruh syarat. Ibu-ibu juga melayani suami, apalagi mau dekat-dekat Natal ini, jangan kasih senyum-senyum senang-senang sama suami karena dikasih uang beli baju. So, udah mau Natal ini, kenapa masih cemberut? Ya kan sudah lama saya sudah naksir itu tas itu, tapi kamu belum kasih duit. Hilangkan itu. Posisi kasih agapau terhadap pasangan, orang tua kepada anak kita tetap harus di depan. Amin, saudara. Tetap harus diutamakan.
Jadi sekali lagi, kasih agapau adalah kasih tanpa syarat, sehingga Tuhan perintahkan, karena kasih itu Tuhan sudah taruh pada kita, hendaklah engkau hidup saling mengasihi, karena kasih itu adalah perintah Tuhan, dan kasih itu adalah pondasi hidup kita dalam keluarga. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Kita tunduk kepala. Kita mau langsung berdoa. Kita tunduk kepala semua. Lantai bawah tunduk kepala. Sebelum kita berdoa, mari kita datang pada Tuhan. Kita berdosa bukan kepada suami, bukan kepada istri, bukan pada orang tua, bukan pada anak, tapi kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak kali kita mengasihi karena menempatkan syarat di dalamnya. Dan kita telah bersalah. Biarlah dalam kesempatan ini kita semua datang kepada Tuhan. Kecuali engkau mungkin selama ini betul-betul mengasihi orang tua, mengasihi suami, istri, mengasihi anak. Engkau telah sempurna dengan kasih agapau. Tapi di akhir tahun ini, kalau engkau mendapati kasih banyak kali menempatkan syarat, kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni ya Tuhan. Kau sebagai anak, engkau datang pada Tuhan, kau berkata, Tuhan ampuni ya Tuhan. Karena engkau pernah mengasihi orang tua dengan menaruh syarat. Engkau senang karena engkau taruh syaratmu yang engkau taruh dipenuhi. Dan tanpa kau sadari itu berdosa di hadapan Tuhan. Engkau juga suami, engkau berkata, wah senang terhadap istri. Kenapa? Karena syarat yang engkau tempatkan telah dipenuhi oleh istri. Padahal itu berdosa di mata Tuhan. Demikian juga engkau istri. Engkau bergembira. Kau memuji suami karena syarat yang engkau tempatkan itu telah dipenuhi oleh suami. Tapi tanpa engkau sadari engkau berdosa di mata Tuhan. Dan biarlah sekali lagi dalam kesempatan ini sama-sama kita berkata, Tuhan sucikan saya dengan darah-Mu ya Tuhan. Basuh saya dengan darah-Mu Tuhan. Supaya tidak terjadi seperti jemaat di Efesus, tanpa disadari telah meninggalkan kasih yang mula-mula, yaitu kasih agapau. Kita semua harus kembali kepada kasih itu. Sekarang saudara, setelah kau minta ampun dalam perenungan, coba kau bayangkan istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu. Coba kau bayangkan, ada begitu banyak kali engkau menaruh syarat di dalamnya. Dan kau akan mendapati banyak kali ternyata engkau telah bersorak-sorak, engkau bangga karena mereka melakukan apa yang menjadi syarat. Tapi sementara Tuhan melihat, Tuhan berkata, itu adalah dosa di mata Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Setiap kita berkata, Tuhan basuh saya dengan darah-Mu Tuhan. Basuh saya dengan darah-Mu Tuhan. Basuh saya dengan darah. Biarkan Roh Kudus akan memulihkan kasih di dalam setiap pribadi kita, di dalam rumah tangga kita. Biar Roh Kudus yang akan memampukan kita kembali pada kasih yang mula-mula itu, kembali pada kasih yang agapau itu. Kita mau berdoa saat ini. Saya pimpin dalam doa. Setiap kita, semua yang hadir saat ini, atau saudara yang merasa engkau pernah menempatkan kasih dengan syarat terhadap pasanganmu, terhadap anakmu, terhadap orang tuamu, mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Kau berkata, sama-sama kita berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang sedang terangkat ini Tuhan, biarlah kasih-Mu yang luar biasa itu menyucikan kami melalui darah Kristus Yesus. Saat ini kami percaya Tuhan, di dalam setiap pribadi dan rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan terjadi dalam pribadi kami.
akan terjadi dalam rumah tangga kami. Terlebih sukacita yang luar biasa akan mengalir dalam setiap rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau pulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Engkau sudah berkati kami. Engkau sudah berkati setiap rumah tangga kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Elina akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman yang Kau sampaikan kepada kami Yesus. Kami boleh diperkenalkan kembali Tuhan menjadi berkat firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan yang kedua Tuhan. Kau kuduskan Tuhan. Berikan kami hati yang dengan penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Persembahan kedua dijalankan. Sungguh bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita, Tuhan memberkati. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan. Bahkan diberkati terus baik di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik pemain musik, WL, singers, multimedia, persembahan, bahkan penerima tamu. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu berjalan besok. Oh iya saudara, nanti sebentar jam 10 ya, ada ibadah Natal anak-anak sekolah minggu di tempat ini di gereja jam 10 pagi ya. Diingatkan yang punya anak-anak, jam 10 nanti ada ibadah Natal anak-anak. Dan sorenya jam 5 ada ibadah raya yang kedua. Dan besok ada jadwal doa puasa ya dari kita GPDRI Siloam hari Senin, dan hari Rabu sudah komselnya udah libur, hari Jumat juga, dan kembali hari Sabtu kita tetap ada doa pagi ya. Ada doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan besoknya hari Minggu ibadah tetap 2 kali ya. Ibadah tetap 2 kali. Ibadah raya yang pertama jam 8 pagi
dan ibadah anak-anak jam 10 pagi, dan sorenya jam 5 ibadah raya yang kedua. Dan besoknya saudara, hari Senin itu tanggal 25 Desember kita ibadah Natal. Jadi diharapkan untuk semua hadir. Ibadah Natal kita diadakan jam 9. Itu untuk tanggal 25 ya. Diadakan 1 kali jam 9 pagi. Oh iya, ini saudara boleh lihat di depan, di sini ada undangan open house di rumah keluarga Bapak Akio pada tanggal 25 Desember ya. Jam 12 siang sampai selesai. Alamat Jalan Siaga 1, Mahkota Residen 2, Kafling ya ini ya. 4 nomor 23B Pasar Minggu. Jadi yang bisa, yang sempat boleh berkunjung. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Tidak ada? Oh ya, kita akan melihat penampilan video kegiatan ibadah perayaan Natal ya. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Puji Tuhan, itulah sekilas kegiatan perayaan Natal kita ya pada tanggal 10 kemarin. Tuhan sudah menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir bahkan mengambil bagian di dalam kegiatan perayaan Natal kita yang kita sudah laksanakan. Walaupun ya awalnya hujan deras, tetapi Tuhan sudah menolong semuanya sehingga semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan, segera kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari senang kita semua bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Gembala akan menutup ibadah kita. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk ibadah yang kami boleh lakukan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, Engkau terus bertahta dalam kehidupan kami, terus berotoritas di dalam kehidupan kami. Sehingga seminggu yang akan datang nanti Tuhan, kami tetap berjalan di dalam Engkau. Ibadah perayaan Natal anak-anak sebentar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mendahului dan Engkau bekerja di dalamnya. Engkau tolong anak-anak-Mu Tuhan, bahwa mereka datang kepadamu untuk beribadah dan bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Ibadah sebentar sore juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang belum hadir pada pagi hari ini Tuhan, Kau tolong Tuhan, gerakkan mereka untuk sama-sama datang beribadah sore nanti. Sama-sama kami boleh menikmati berkat-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang akan datang kami percaya Engkau menolong kami. Segala pergumulan kami juga percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya jawaban bagi kami. Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini kami sudah terima kemenangan yang daripadamu. Dan Engkau akan terus bekerja membawa kami dari kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan demi kemuliaan, sampai pada waktunya nanti kami bertemu dengan Engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tetap berjalan di dalam Engkau, tetap genggam kami erat di dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh selalu ada di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan persiapan pemilu mendatang. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu biar semuanya berjalan dengan baik dan aman. Kami percaya Engkau juga sudah menetapkan seorang pemimpin bagi bangsa ini. Dan pemimpin itulah Tuhan yang akan Engkau pilih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami akan melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang dari sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Puji Tuhan, karena kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.